suka dianggap primitif dan jauh dari peradaban modern. Loh, kok gitu? Siapa yang bilang? Ya orang-orang di luar Kalimantan, yang taunya Kalimantan ini isinya cuma hutan. Udah, nggak usah cemberut dah. Justru kita harus bangga karena Kalimantan masih dipenuhi sama hutan yang lebat dan termasuk jadi salah satu dari 2 paru-paru dunia selain hutan Amazon di Amerika Selatan. Jadi, kita punya 2 paru-paru dunia ya, Ji? Iya dah, ada hutan Amazon yang masih jadi harapan bagi dunia. Nih, tahu nggak dah? Setidaknya 40% dari luas benua Amerika Selatan adalah hutan Amazon. Terus juga ada hutan Kalimantan yang luasnya sekitar 40,8 juta hektar. Dan kedua paru-paru dunia ini bisa memberikan udara segar yang selalu bisa dinikmati semua makhluk hidup di dunia ketimbang daerah-daerah yang merasa modern tapi cuma menambah polusi dan memicu pemanasan global. Wah, aku jadi bangga dengan hutan Kalimantan yang ternyata bisa menjadi penopang kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Jadi bangga kan? Tapi ingat dah, jangan lupa untuk terus menjaga kelestarian dan keasrian hutan Kalimantan kita ini. Belanja online memang mengasihkan. Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing. Hah, Candi Borobudur terletak di mana? Buka internet sayang, googling aja. Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Mas? Cari di internet, pasti ada. Halo, Om. Ayah ada sayang. Ma, Ayah di mana? Kan sudah mama bilang, cari di internet sayang. Hah, Ayah di internet? Internet dapat mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Pro 1 RRI Samarinda, kanal inspirasi. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta,
Pendengar Persatu Radio Samarinda Kanal Inspirasi, saya akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda pendengar. PT PLN Persero mengizinkan pelanggan untuk mengajukan penurunan daya listrik apabila merasa keberatan dengan kenaikan tarif listrik yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2022 mendatang. Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, dalam konferensi persnya ini menyarankan agar pelanggan yang mengajukan penurunan daya dapat menyesuaikan dengan konsumsi listrik harian agar tidak mengalami kendala teknis berupa sekring rumah yang sering turun akibat konsumsi lebih besar ketimbang daya listrik. Kita akan jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3. Selepas itu, saya akan temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu bersama dengan Frida. Skala rasa cinta di siang hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas yang sedang Anda jalani untuk hari ini. Skala rasa cintaku telah ku beri hingga terbelah hatiku ini hanya untukmu. Takkan ada yang lain, duhai kasih Allah satu. Janji kita selalu tak mungkin lagi masa menghaus. Indah cinta bila buai kasih mengalun nada putih suci abadi berwangi hancur jiwa ini bila kasih tak menyentuh cintamu. Skala rasa cintaku hanya untukmu, bahagia dalam pelukanmu, hayal mimpiku. Takkan ada yang lain, duhai kasih Allah satu. Bersamakan selalu merajut hari, engkau dan aku. Indah cinta bila buai kasih mengalun nada putih suci abadi berwangi hancur jiwa ini bila kasih tak menyentuh cintamu. Rasamu RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 405 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Meskipun dalam kondisi wabah PMK, pemerintah berkeyakinan bahwa stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti. Artinya melakukan kegiatan tidak silahkan, kecuali kalau lansia atau yang punya komorbid atau yang lagi batuk pilek ya tetap pakai masker. Itu intinya.
Sari Berita. Kementerian Pertanian menjamin stok hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mencukupi. Masyarakat Bali diminta meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini babak 32 besar turnamen bulu tangkis Indonesian Open 2022 telah dimulai. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari Selasa di tanggal 14 Juni 2022 ditemani oleh saya Adela Kusuma. Mengawali warta berita siang hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan penularan COVID-19 bisa terkendali jika warga disiplin mentaati protokol kesehatan. Pasalnya, ia menjelaskan pengendalian penularan virus COVID penting untuk mempertahankan pertumbuhan sektor usaha, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Komisi 6 DPR RI mendukung langkah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Kemenkomarves yang akan mengaudit seluruh perusahaan sawit pasca permasalahan minyak goreng yang langka dan mahal. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023 masih terbuka. Namun perjuangan skuad Garuda harus bisa menang telak melawan Nepal di laga pamungkas Rabu hari ini. Pendengar, Kementerian Pertanian menjamin stok hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha cukup meski wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK masih menjangkit sejumlah hewan ternak di sejumlah daerah. Safir Amalia melaporkan untuk Anda. Menjelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh di awal Juni nanti, pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Kementerian Pertanian memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman meski saat ini masih terjadi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, terutama sapi. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengatakan, kebutuhan hewan seperti sapi, kambing, dan domba dipastikan cukup menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kami memastikan ketersediaan hewan kurban, baik itu sapi, kambing, dan domba, dalam kondisi cukup. Dan hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor. Meskipun dalam kondisi wabah PMK, pemerintah berkeyakinan bahwa stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti. Lebih lanjut, Kuntoro menekankan bahwa PMK ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa PMK pada hewan ternak dapat disembuhkan. Ahli Kesehatan Masyarakat Veteriner Institut Pertanian Bogor, Denny Lukman menyebut bahwa wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan masyarakat dan tidak akan menular pada manusia. Menurutnya, penjualan daging yang sudah tertular PMK aman untuk dikonsumsi dengan memastikan proses pemasakan yang benar. Disebutkan oleh beberapa badan di negara atau institusi bahwa ini memang bukan masalah kesehatan masyarakat. Artinya, dia tidak akan menular ke manusia, ya. Walaupun memang ada beberapa laporan khusus yang terkait dengan kontak langsung dan itu sangat kecil. Jadi disimpulkan bahwa penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia, baik terutama juga melalui konsumsi daging dan susu. Berdasarkan aplikasi siagapmk.id yang bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, tercatat penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak telah menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten. Dengan rincian 150.630 ekor hewan ternak sakit, 39.887 ekor hewan sembuh, 893 ekor hewan potong bersyarat, dan 695 ekor hewan ternak mati. Diketahui Kementerian Pertanian juga telah mengupayakan antisipasi wabah PMK lebih meluas dengan menganggarkan 3 juta vaksin PMK diprioritaskan pada hewan sehat yang belum terkena PMK namun berada di wilayah zona merah atau tertular. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Informasi lain, pendengar, masyarakat Bali diminta meningkatkan kedisiplinan, menerapkan prokes, dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk mencegah meluasnya paparan virus baru Omikron. Dayu Friska melaporkan. Kita mengimbau masyarakat tidak usah panik dengan adanya varian baru ya ini.
karena dari Munculnya 4 kasus Omikron varian baru BA4 dan BA5 yang teridentifikasi di Pulau Dewata menjadi perhatian semua pihak. Namun demikian, masyarakat tidak usah panik terhadap munculnya varian baru Omikron ini. Pasalnya dari 4 kasus tersebut, 3 orang diantaranya tanpa gejala dan 1 orang bergejala ringan. Hal tersebut ditekankan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Inyoman Gede Anom kepada RRI di Denpasar. Ia mengatakan gejala yang ditimbulkan oleh virus Omikron baru ini sangat ringan, bahkan cenderung tanpa gejala. Hal ini menurut Dr. Gede Anom juga didukung dengan adanya vaksinasi khususnya booster kepada masyarakat. Meskipun dampak varian Omikron ini tidak parah, namun ia mengimbau masyarakat tidak lengah terhadap penularannya. Pertama, jangan panik. Yang kedua, laksanakan booster. Boosternya itu yang menyempurnakan artinya vaksin kedua. Itu yang membuat kita imun kita tambah kuat. Itu intinya. Dan yang kita tetap mengimbau itu yang kena anjur pemerintah boleh keluar tanpa masker, keluar ruangan, ya silakan, tak masalah. Artinya melakukan kegiatan silakan, kecuali kalau lansia atau yang punya komorbid atau yang lagi batuk pilek ya tetap pakai masker. Itu intinya. Sementara itu, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Imade Rentin dikonfirmasi terpisah mengatakan hingga saat ini persebaran kasus COVID-19 di Bali cenderung melandai. Belum nampak ada gejolak penularan yang lebih masif pasca terdeteksinya varian baru Omikron ini. Tetap stabil pergerakan kita, melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Rentin menambahkan protokol kesehatan harus terus ditingkatkan meskipun saat ini Bali telah berada pada PPKM level 1 dan pemerintah pusat juga telah memberikan relaksasi regulasi prokes. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak kembali terjadi lonjakan penularan kasus COVID-19. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai menerapkan muatan lokal penguatan nilai-nilai Pancasila pada tahun ajaran baru 2022-2023 pada sebuah jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah di daerah tersebut. Hal itu dikatakan Bupati Aceh Barat ada Haji Ramli MS di Nolabuh pada Senin kemarin. Ramli MS mengatakan penerapan pendidikan Pancasila melalui kurikulum muatan lokal tersebut sebagai upaya untuk membumikan Pancasila bagi generasi penerus bangsa di Aceh Barat. Ia mengatakan materi pendidikan Pancasila tersebut diajarkan oleh seluruh guru yang berasal dari pesantren tradisional atau dayah di Aceh Barat, sekaligus menguatkan nilai-nilai pendidikan agama Islam bagi generasi milenial di daerah ini. Untuk itu, ia mengharapkan dengan adanya penerapan pendidikan Pancasila di Aceh Barat, nantinya seluruh generasi muda di Aceh Barat akan lebih menguatkan ideologi anak bangsa agar lebih mencintai tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ramli MS juga mengatakan pendengar lahirnya muatan lokal di daerahnya juga disebabkan adanya Kongres Santri Pancasila yang diikuti oleh ulama dan santri dari seluruh kabupaten atau kota di Aceh yang diselenggarakan pada tahun 2021 lalu. Ia mengharapkan dengan penerapan pendidikan Pancasila melalui kurikulum muatan lokal di Aceh Barat ini, nantinya kecintaan generasi muda terhadap bangsa Indonesia akan semakin kokoh dan mengakar dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Siaran informasi haji 1443 Hijriah menuju Baitullah. Jemaah haji jemaah calon haji Indonesia yang masuk dalam kategori haji khusus akan tiba di Bandara Amma Madinah pada Rabu 15 Juni 2022 atau besok. Rombongan haji khusus yang pertama tiba ini pendengar terdiri dari 36 orang jemaah dan disertai dengan 3 orang petugas. Pradip Tarhadi melaporkan langsung untuk Anda. Dita. Ya, baik, dengan petugas haji Indonesia yang ada di Madinah ini sudah melakukan persiapan penyambutan kepada penyelenggaraan ibadah haji khususnya untuk haji-haji yang tidak reguler ini akan tiba di Bandara Amir Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada
Rabu 15 Juni 2022. Dan kedatangan haji khusus ini besok merupakan kedatangan untuk gelombang pertama haji khusus di Madinah. Mereka merupakan rombongan dari Surabaya. Namun rute mereka besok itu berangkat dari Jakarta menuju ke Doha tanggal 15 Juni dengan maskapai Qatar Airways. Dan dari Doha menuju ke Madinah di tanggal yang sama ini mereka hanya transit sekitar beberapa jam hingga di Madinah itu sekitar pukul 10:30 waktu Arab Saudi. Dan untuk rombongan pertama haji khusus ini terdiri dari 36 orang jamaah haji, kemudian ditambah dengan 3 orang petugas, sehingga untuk rombongan haji khusus yang akan tiba pada besok hari ini merupakan berjumlah 39 orang. Dan selain daripada itu juga memang untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini selain rombongan reguler juga tentunya ada rombongan haji khusus. Dan rombongan haji khusus ini kurang lebih ada sekitar 7.000 orang jamaah. Dan untuk gelombang pertama mereka nanti akan hadir besok di kota Madinah, dan nanti mereka juga hanya memiliki waktu sesaat untuk langsung bertolak menuju ke Mekah, karena nanti mereka rencananya ini akan memiliki waktu untuk arba'in setelah selesai melaksanakan rukun ibadah haji di Mekah, karena mereka hanya memiliki waktu singkat di kota Madinah, sehingga arba'in ini digeser menjadi setelah rukun ibadah haji tahun ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madinah Al-Munawwarah, Pradipta Rahadi. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih Pradipta Rahadi untuk laporan Anda. Selanjutnya pendengar, sebanyak 392 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4 embarkasi Medan akan bertolak ke Tanah Suci malam nanti. Sejumlah jemaah seluruhnya berasal dari kota Medan. Indra Widyasuti akan melaporkan langsung untuk Anda. Indra? Ya, baik pendengar. Jemaah haji asal Sumatera Utara ini sudah diterbangkan ke Tanah Suci sejak 11 Juni lalu. Dan hingga kini sudah 3 kloter jemaah asal Sumatera Utara yang terbang ke Arab Saudi. Dan malam ini jemaah yang tergabung dalam kloter 4 akan berangkat ke Madinah, Arab Saudi dengan jumlah sebanyak 392 orang. Jemaah kloter 4 ini seluruhnya berasal dari kota Medan dan mereka akan berangkat malam ini sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang dengan pesawat Garuda Indonesia. Jemaah sendiri ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Medan kemarin sore dan mendapat gelang identitas yang akan digunakan selama berada di Tanah Suci. Sementara untuk pemeriksaan tes PCR ini dilakukan ataupun sudah dilakukan di kabupaten kota masing-masing. Dan dengan berangkatnya kloter 4 ini, maka total jemaah asal Sumatera Utara yang berangkat ke Tanah Suci ini sudah mencapai 1.171 orang. Dan berikut keterangan Kepala Bidang Dokumentasi Kanwil Kemenak Sumatera Utara, Iyong Syahriam. Di 392 ya, dan sampai hari ini seluruhnya masuk asrama. Dari asrama mudah-mudahan jangan lagi ada kendala, sudah semuanya ya, insya Allah berangkat juga. Kalau di data kita sampai hari ini tidak ada laporan yang pagi sebelum masuk asrama, tapi 392-nya masuk. Kalau terempat ini dari Medan sebelumnya dari kota Medan. Ya, seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci dari Sumatera Utara tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji ini berjalan sesuai rencana. Namun memang ada beberapa jemaah yang batal berangkat karena beberapa sebab. Total ada 3 jemaah yang batal berangkat tahun ini dari Sumatera Utara, yakni 2 orang dari Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan suami istri, di mana ini sang suami meninggal dunia sehingga istrinya menunda keberangkatan. Kemudian 1 orang lagi dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena sakit sebelum masuk ke asrama Haji Medan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Indra Widyasuti, Pro 3 RRI. Dari Medan kita beralih ke wilayah Jawa Timur. Pendengar, hari ini kloter 16 asal 3 daerah akan diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya. Masing-masing adalah dari Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Gresik. Anik Hasamah melaporkan. Anik? Halo, Anik? Ya, halo, Anik Hasanah?
Ya, pendengar apakah bisa terkendala untuk terhubung dengan Anik Hasanah untuk mendapatkan informasi seputar haji tahun 2022 ya dari Embarkasi Jawa Timur atau Surabaya. Kita beralih terlebih dahulu ke informasi terkait menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci selalu memberikan kesan tersendiri. Seperti pengalaman ketika pengalaman berhaji ke Tanah Suci. Berikut laporan dari Tisi Maulidia Putri pendengar dari RRI Banda Aceh. Saat pertama sekali melihat Ka'bah, subhanallah, saya menangis melihat Ka'bah itu. Rasanya nggak mungkin bisa sampai ke sana. Begitulah rasa haru yang bergejolak di hati Hasri Murti Anggi Siregar saat pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci. Air mata tak pernah berhenti membasahi kulit putihnya. Kalimat syukur tak pernah jeda dilafazkan ketika bertatapan langsung dengan Ka'bah. Perempuan berusia 50 tahun ini merupakan satu dari tamu Allah yang mendapat undangan khusus dari Sang Pencipta untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Pegawai di salah satu instansi pemerintahan tersebut sangat beruntung karena setelah mendaftar tahun 2010, tepat setelah menunggu 8 tahun, namanya masuk dalam kuota keberangkatan embarkasi Aceh tahun 2018. Sedangkan saat ini, calon jamaah haji Aceh harus menunggu hingga 25 tahun. Anggi berpesan kepada para jamaah haji untuk meluruskan niat, mempersiapkan fisik serta pemahaman agama yang baik, tidak mengkhawatirkan apa yang sudah ditinggalkan di kampung halaman, karena sejatinya keluarga, harta, jabatan adalah titipan dan hanya Allah sebaik-baiknya penjaga. Menggantungkan harapan kita kepada Allah, dan ketika kita sudah sampai ke Tanah Suci, untuk dunia terutama sekali agar kita bisa beramal ibadah dengan nikmat, dengan hikmat, kesehatan juga harus kita jaga, dan upayakan untuk banyak-banyak minum air putih, cairan harus cukup, kemudian istirahat secukupnya. Kalau memang tidak perlu, tidak usah begadang. Selama berada di Tanah Suci, sangat dianjurkan membantu sesama tanpa memandang suku, bangsa, dan fisik seseorang, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan ibadah jamaah lain. Memanfaatkan waktu dan memaksimalkan ibadah di Tanah Haram merupakan target dari orang-orang yang beriman. Kesempatan kedua belum tentu dapat diraih, bahkan rasa ingin kembali akan terus membayangi jiwa-jiwa yang haus beribadah. Semoga para jamaah haji tidak hanya membawa titel haji atau hajjah, namun lebih dari itu bertitel mabrur dan layak dinobatkan sebagai tamu terbaik Allah di negeri para nabi. Ya, informasi terkait hari ini kloter 16 asal 3 daerah akan diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya, masing-masing adalah Kota Malang, Kabupaten Pasuruan,